Business format franchising. Yang pertama, produk franchising. Produk franchising adalah suatu franchise yang dimana franchiser memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya. Di sini, franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchiser. Contohnya adalah sebuah toko smartphone di mana pemiliknya menjual smartphone dari berbagai brand. Yang kedua ada manufacturing franchise. Di sini franchiser memberikan suatu proses produksi kepada franchisee. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki franchiser. Bentuk franchise macam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink seperti Coca-Cola dan Pepsi. Coca-Cola adalah contoh perusahaan yang bermitra dengan waralaba manufacturer untuk memproduksi sirup yang masuk ke minuman ringan mereka. Sirup tersebut kemudian dijual ke perusahaan pembotolan yang menambahkan air dan karbonasi dan kemudian membotolkan dan mendistribusikan minuman tersebut. Yang ketiga ada business format franchising. Business format franchising adalah suatu bentuk franchise di mana franchisee-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dan memakai nama franchiser. Sebagai imbalan dari penggunaan nama franchiser, maka franchisee harus mengikuti metode standar pengoperasian dan di bawah pengawasan franchiser. Dalam hal bahan yang digunakan, pemilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan, dan lain-lain. Sehingga franchiser memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar pengoperasian usaha, dan bantuan dalam mengoperasikan franchise. Sehingga franchisee memiliki identitas yang tidak terpisahkan dari franchiser. Contoh dari business format franchising adalah McDonald's, KFC, Dunkin' Donuts, Street Boba, dan Kopi Janji Jiwa, serta banyak lagi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh franchiser kepada franchisee. Berdasarkan kriteria lisensi yang dikemukakan oleh Dieter Plouffe, lisensi franchise dibagi menjadi 3 macam, yakni license exchange contract, return contract, dan basic license. Yang pertama, license exchange contract, yaitu perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, sehingga disebabkan masalah teknis, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain. Di sini titik berat lisensi terletak pada pemberian izin ataupun pembayaran royalti. Yang kedua adalah return contract. Corak perjanjian lisensi yang kedua adalah kebalikan dari corak yang pertama. Dari luarnya tampak sebagai perjanjian lisensi, namun ini bukan perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya. Perjanjian ini dibuat semata-mata untuk menghindari pajak dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu negara tertentu membayar royalti kepada perusahaan induknya di negara lain. Yang terakhir adalah basic license. Basic license adalah perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya tanpa memiliki camouflage effects sebagaimana yang terdapat pada return contract. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Keuntungan waralaba. Waralaba memainkan peran penting dalam perekonomian kita dan akan segera menjadi bentuk retail yang dominan. Mengapa? Hal ini karena waralaba menawarkan keuntungan bagi pemilik waralaba dan penerima waralaba. Kepada pemberi waralaba atau pemilik waralaba, memperoleh distribusi produk yang cepat dan terkontrol dengan baik tanpa mengeluarkan biaya tinggi untuk membangun dan mengoperasikan kedainya dengan sendiri. Dengan demikian, pemilik waralaba memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk memperluas produksi dan digunakan untuk iklan. Pada saat yang sama, ia dapat memastikan melalui perjanjian waralaba bahwa gerai dipelihara dan dioperasikan sesuai dengan standarnya sendiri. Pemilik waralaba juga diuntungkan dari fakta bahwa penerima waralaba, pemilik tunggal dalam banyak kasus, kemungkinan akan sangat termotivasi untuk berhasil. Keberhasilan waralaba berarti lebih banyak penjualan yang diterjemahkan menjadi royalti yang lebih tinggi bagi pemilik waralaba. Untuk kepada penerima waralaba atau penerima waralaba mendapat kesempatan untuk memulai bisnis dengan modal terbatas dan memanfaatkan pengalaman bisnis orang lain, apalagi gerai dengan nama yang diiklankan secara nasional seperti misalnya Kumon dan McDonald's sudah menjamin pelanggannya segera setelah dibuka. Kekurangan dari waralaba. Kerugian utama dari waralaba yaitu mempengaruhi penerima waralaba, dan itu muncul karena pemilik waralaba mempertahankan banyak kendali. Kontrak pemilik waralaba dapat menentukan
setiap aspek bisnis, misalnya dekorasi, desain seragam karyawan, jenis tanda, dan semua detail operasi bisnis. Contohnya seperti semua kentang goreng Burger King rasanya sama karena semua franchise Burger King harus membuatnya dengan cara yang sama. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan kontrak yang menyebabkan banyak tuntutan hukum. Misalnya, mereka Gabawala, seorang pewaralaba Dunkin Donuts di Milwaukee, menuduh bahwa pemilik waralaba memaksanya keluar dari bisnis sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan menjual kembali waralaba pusat kota kepada orang lain. Perusahaan di sisi lain menuduh Gabawala melanggar kontrak dengan tidak menjalankan bisnis sesuai standar perusahaan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.